Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali kita dengan renungan hari ini. Pada hari ini saya mengangkat satu tema, yaitu mengajar atau berkhotbah dengan kuasa Allah. Saya ambil dari Markus 1 ayat 21 sampai dengan 28. Markus 1 ayat 21 sampai dengan 28. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara terkasih. Di situ dikatakan, Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Pada hari Sabat, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat mereka ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai orang Nazaret? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Yesus membentaknya, "Diam, keluarlah dari dia." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, roh itu keluar dari dia. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru disertai dengan kuasa? Ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka taat kepadanya." Lalu segera tersebarlah kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kalau kita baca atau kalau kita teliti dari ayat yang baru kita baca, ada beberapa ayat atau ada beberapa kata yang sangat menarik yang perlu kita cermati. Yang pertama dikatakan di situ, ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Catat kata-kata berkuasa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat. Saya mau mengatakan di sini apa? Penulis kitab suci ini yaitu Markus membandingkan Yesus dengan ahli Taurat. Di mana di situ dikatakan Yesus mengajar mereka dengan kuasa. Tidak seperti orang atau ahli-ahli Taurat. Artinya apa? Di situ tidak dikatakan bagaimana ahli Taurat mengajar, tetapi kalau dibandingkan dengan Yesus yang dengan kuasa, artinya ahli Taurat tanpa kuasa. Nah, bagaimana kita bisa mengajar, bisa menyampaikan firman Tuhan dengan penuh kuasa? Ini yang mau kita perhatikan pada kesempatan kali ini. Ya. Di situ dikatakan ia berkata-kata dengan kuasa. Artinya apa? Yesus mengeluarkan kata-kata, dia menyampaikan pengajaran, dia menyampaikan firman Tuhan dengan kuasa. Bahkan mengusir setan pun Yesus mengeluarkan kata-kata yang penuh kuasa. Nah, kita mau belajar Bapak Ibu terkasih. Kalau kita bicara tentang berkata-kata, artinya kita juga bicara tentang mulut. Yakobus 3 ayat 5 dikatakan apa? Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah atau mulut kita dibandingkan dengan api. Sekecil-kecilnya api, kalau dibiarkan tidak dimatikan api itu, dibiarkan dia akan membesar, bahkan bisa membakar hutan. Begitu juga dengan perkataan kita, dengan mulut kita. Kalau kita biasakan dari mulut kita keluar kata-kata tidak baik, dan itu dibiarkan, akan mengganggu kita, bahkan akan membuat satu persoalan yang besar nantinya. Kisah 2 ayat 14 dan ayat 41. Di ayat 14 dikatakan apa? Lalu Petrus bangkit berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring dia berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Yahudi dan semua orang yang tinggal di Yerusalem, perhatikanlah perkataanku ini dan ketahuilah." Artinya di situ apa? Petrus mengeluarkan kata-kata dengan ucapannya. Apa yang terjadi? Di ayat 41 dikatakan, orang-orang yang menerima perkataannya itu, jadi orang-orang yang menerima ucapan dari Petrus,
dibaptis, Bapak Ibu. Jadi ada kuasa di dalam ucapan Petrus. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Bayangkan. Dengan kata yang penuh kuasa, banyak orang dibaptis. Banyak orang yang mempunyai satu kesadaran yang baru, ingin hidup yang baru, ingin bertobat, dan akhirnya dibaptis 3.000 orang kira-kira. Saya tambah lagi ayat yang menguatkan. Matius 5 ayat 11. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulutmu yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Artinya apa? Pada saat kita berkata-kata, keluarkan kata-kata dari mulut kita yang tidak ada kuasa, itu yang bisa menajiskan orang. Bukan yang masuk, yang keluar. Yang keluar itu artinya ucapan. Saya tambah lagi supaya perbendaharaan firman kita lebih lengkap dengan firman-firman tentang perkataan. Matius 15 ayat 18 dan 19. Dikatakan apa? Namun semua yang keluar dari mulut berasal dari hati. Sekarang mulai bertambah. Kalau tadi kita bicara hanya tentang mulut, sekarang apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Jadi di sini artinya apa? Kalau mulut kita mengeluarkan kata-kata yang menajiskan orang, berasal dari hati kita juga yang najis. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Awalnya dari hati. Pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Contoh Bapak Ibu. Kalau kita punya rasa benci kepada seseorang, kita punya rasa iri kepada seseorang, yang keluar dari mulut kita pasti hal-hal yang tidak baik. Kita fitnahlah orang itu, kita katakan orang itu begini-begini, yang jelek-jeleknya. Kenapa bisa keluar kata-kata seperti itu? Karena perbendaharaan hati kita jelek, penuh dengan iri, penuh dengan dengki. Nah, Lukas 6 ayat 45 dikatakan orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Sebaliknya orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Ayat terakhir, 1 Samuel 16 ayat 7. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang dilihat di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Artinya apa di sini Bapak Ibu kasih dari renungan kita hari ini? Saya mau berkata, peliharalah hati kita, jaga hati kita. Jangan sampai hati kita penuh dengan kebencian, jangan sampai di hati kita ada perbendaharaan yang jahat. Karena dengan perbendaharaan yang baik, mengeluarkan kata-kata yang baik, di situ ada kuasa. Kalau perbendaharaan hati kita tidak baik, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, tidak ada kuasa. Jaga hati. Bagaimana kita bisa menjaga hati? Relasi dengan Tuhan harus baik. Kalau relasi kita dengan Tuhan dengan sangat baik, hati kita terjaga, perbendaharaan hati kita pasti baik. Bagaimana menjalin relasi dengan Tuhan yang baik? Doa. Perbanyak doa, komunikasi dengan Tuhan, dengan demikian kita bisa menjaga hati. Yang kedua apa? Baca firman Tuhan. Dengan kita membaca firman Tuhan, kita dapat mengerti apa yang Tuhan mau. Lalu masuk ke dalam satu komunitas. Karena di dalam komunitas itu komunitas rohani ya Bapak Ibu. Di dalam komunitas itu kita bisa saling menguatkan. Dan jangan lupa satu lagi, marilah kita terjun ke dalam pelayanan. Karena dengan pelayanan, perbedaan hati kita, kasih kita semakin bisa muncul seperti kasih Tuhan. Mari kita belajar supaya kita menjadi orang-orang atau menjadi orang-orang yang penuh kuasa di dalam ucapan kita. Semoga Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam usaha, di dalam karya Bapak Ibu hari ini. Tuhan Yesus memberkati.